Halo, kita ketemu lagi di kuliah matematika dasar. Kalau pada di dua video sebelumnya kalau nggak salah ya, kita belajar tentang uh, nilai ekstrim ya, kapan fungsi bernilai maksimum, kapan itu bernilai minimum ya. Jadi kalian bisa lihat di gambar ini adalah nilai maksimum fungsi ya, pada selang interval ini ya, dan ini adalah nilai minimumnya ya. Tapi ini kita katakan global maksimum dan global minimum. Kenapa? Karena di selang ini dia paling paling kecil nilainya, dan di selang ini dia paling besar nilainya. Nah, kita juga mendefinisikan istilah lokal minimum, lokal maksimum ya, seperti ini. Bedanya apa? Bedanya ya ini di sekitaran sini saja dia maksimum, tapi tidak pada seluruh selang ya. Demikian juga ini hanya di sekitaran sini aja dia minimum ya, tidak di seluruh interval A sampai B ini. Seperti itu ya. Nah, kita lihat bahwa fungsinya lokal minimum kalau pada lembah suatu fungsi ya, dia ada di titik kritisnya atau di titik dimana turunannya tidak ada ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Tapi belum tentu juga kalau dia titik stasioner, belum tentu juga dia minimum, bisa jadi dia global juga ya, bisa jadi lokal gitu. uh, Gimana ini, jadi kita mendefinisikan lokal minimum itu apa, lokal maksimum apa tadi seperti tadi ya. Jadi F itu jika memuat titik C di domainnya, kita katakan FC lokal maksimum jika ada interval AB yang memuat C, di mana FC itu maksimum di sini ya, di AB iris dengan domainnya. Jadi F-nya itu dari S ke R seperti itu ya. Nah, dalam contoh kasus ini, maka selangnya ini adalah ini, selangnya ini ya, selangnya ini adalah S-nya, ini selangnya. Ini juga bisa kita ambil selang seperti ini ya. Yang penting ada selangnya, bukan sembarang selang ya. Bisa kita pilih suatu selang yang cukup kecil sehingga dia minimum di situ atau maksimum di situ ya. Itu kurang lebih lokal maksimum atau lokal minimum ya. Nah, dikatakan lokal ekstrim ya, seperti definisi sebelumnya, jika dia kalau nggak lokal maksimum dia lokal minimum ya. Nah, tentu bagaimana menguji titik itu apa namanya, lokal maksimum atau minimum ya. Nah, khusus waktu titik stasioner ya. Jadi kalau kita punya teorema ya, atau kita gambar contoh dulu ya. Oke, kita contohin dulu. Nah, kalau ini fungsi ini ya, jadi lokal maksimum, ini lokal minimum. Kalau di sepanjang sumbu R dia tidak punya maksimum, karena ini mengecil terus dan ini membesar terus ya, tidak punya uh, istilahnya apa, global maksimum atau global minimum ya, karena dia fungsinya terus mengecil menuju min hingga dan terus membesar menuju plus hingga ya di sumbu y-nya ya, sehingga tidak punya global maksimum, tidak punya global minimum. Tentu kita, tapi kita pengen tahu ada nggak kira-kira maksimum lokal atau minimum lokal ya, yang ada ya di sini ya. Di sini kita bisa pilih selangnya cukup kecil seperti ini ya, dia akan maksimum di sini. Dan ini selang cukup kecil ya, misal ini ya, dia akan minimum di selang ini, nilai fungsinya tentunya ya. Nah, gimana caranya kalau ini fungsinya punya turunan ya, kita lihat bahwa dia terbuka ke bawah, sementara kalau minimum, lokal minimum, dia terbuka ke atas ya. Nah, pada video selanjutnya kita pernah belajar tentang terbuka ke atas lokal minimum ya. Jadi misalkan saya pakai spidol hitam dulu ya. Oke, teorema ya. Oke, jika F dan F aksen dan F double aksen itu ada di semua titik di AB ya, kemudian C itu ada di selang AB ya, dan C itu adalah titik
stasioner ya, stasioner artinya turunan stasioner ya. Jadi turunan pertamanya 0 ya di titik C ya. Yang pertama, kalau F aksen C, kalau dia terbuka ke bawah artinya dia lokal maksimum. Oke. Nah, pada video sebelumnya kita tahu bahwa terbuka ke bawah saat turunan keduanya itu negatif ya, maka dikatakan maka ya FC itu lokal maksimum ya. Kemudian yang kedua, jika turunannya positif, turunan keduanya positif, maka FC itu lokal minimum ya. Nah, seperti ini ya. Ini terbuka ke atas atau turunan keduanya positif, maka dia lokal minimum, seperti itu kurang lebih ya. Nah, kita pakai contoh aja ya. Jadi misalkan kita punya fx sama dengan adalah sepertiga x pangkat 3 kurang x kuadrat kurang 3x tambah 4 ya. Kita ingin tahu lokal minimum maksimumnya, berarti kita cari turunan pertamanya. Turunan pertamanya adalah x kuadrat min 2x min 3 ya, ini sama dengan x plus 1 dikali x min 3. Oke. Dan turunan keduanya kita cari juga, ini sama dengan 2x min 2, yaitu sama dengan 2 dikali x min 2, seperti itu. Nah, berarti titik stasioner ini saat sama dengan 0 dong. Berarti titik stasioner itu adalah x sama dengan min 1 dan x sama dengan 3. Nah, tinggal diuji dengan turunan kedua f min 1 sama dengan 2 kali min 1 kurang 2 itu sama dengan min 4. Negatif, berarti ini adalah lokal maksimum ya. Nah, apakah di 3 dia lokal minimum? Kita uji aja. Turunan keduanya adalah 2 kali 3 kurang 2, yaitu sama dengan 4. Berarti ini lokal, karena positif ya, lokal minimum. Oke. Jadi udah jelas ya tentang lokal maksimum. Jadi kenapa kita bicara lokal maksimum, lokal minimum, karena kadang-kadang fungsi itu tidak punya nilai maksimum atau nilai minimum, sehingga kita fokusnya pada lokal ya. Nah, contohnya kalau pada aplikasi kita ingin mencari nilai maksimum minimum suatu keuntungan, itu nggak mungkin kalau misalkan kita tidak punya uang ya, keterbatasan uang. Jadi kita mau bikin keuntungan dari suatu pabrik itu setinggi mungkin, tapi kita dibatasi oleh uang ya, kita nggak punya uang untuk bangun pabrik sebesar-besarnya, sebanyak-banyaknya, atau ada batasan ya, itu namanya batasan. Atau kita ingin menjual handphone, perusahaan penjual handphone dia ingin menjual sebanyak-banyaknya agar keuntungannya maksimal, tapi orang yang mampu beli handphone sedikit ya, sehingga tidak mungkin tercapai keuntungan maksimum. Akibatnya kadang-kadang kita bicara tentang maksimum lokal atau minimum lokal. Oke, video kali ini cukup sampai sekian, kita ketemu pada video-video selanjutnya. Oke, bye bye.